Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran yang terjadi di sebuah gudang pabrik di kawasan Semper Timur, Jakarta Utara pagi tadi. Kebakaran menghanguskan ruangan gudang yang berisi barang bekas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu pekerja yang sedang melakukan pemotongan besi dengan alat las yang percikannya menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam gudang. Informasi tadi memang di sini sedang ada pekerja sedang memotong besi sehingga percikan itu menyambar material karena material di samping itu seperti apa ya? Seperti apa itu ya? Fiber. Jadi menyambar ke. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bangunan pabrik sudah lama tidak digunakan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, keributan sempat terjadi di salah satu bengkel uji emisi di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Pengendara emosi bengkel tutup tanpa ada informasi sebelumnya. Para pengendara yang hendak melakukan uji emisi di salah satu bengkel di kawasan Jakarta Barat ini emosi lantaran bengkel tutup tanpa ada informasi sebelumnya. Bengkel akhirnya dibuka untuk melayani pengendara yang sudah mengantri sejak pagi. Pemilik kendaraan bermotor mengeluhkan minimnya lokasi uji emisi ditambah dengan kuota yang terbatas setiap harinya. Di bengkel kawasan Jakarta Barat ini, kuota uji emisi hanya disediakan untuk 40 kendaraan per hari. Karena pengendara motor, mobil itu banyak di Indonesia. Dan tempatnya untuk uji emisi ini sangat terbatas. Di Jakarta Barat sendiri aja hanya ada 2 lokasi, yaitu di Planet Ban Kebonjeruk dan di Samsat, Jakarta Barat. Dan itu pun di kota. Ya. Alat uji emisi cuma ada di beberapa titik. Harusnya semua dealer itu juga bisa disupport, ya kan, supaya nanti pemberlakuan itu tidak merugikan masyarakat. Pasca menimbulkan polemik karena lokasi uji emisi yang minim, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menunda sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Keputusan itu diambil karena kendaraan yang lulus uji emisi di Jakarta saat ini belum mencapai 50%. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Septian Bayu, Seprio, iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan marinir berhasil merebut kembali kota Sidoarjo yang dikuasai oleh gerakan separatis bersenjata yang meneror warga. Peristiwa di atas merupakan skenario latihan perang kota yang dilakukan oleh Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kota Sidoarjo dikuasai gerakan separatis bersenjata yang melancarkan teror dan kekerasan terhadap warga guna menekan pemerintah Republik Indonesia mengikuti tuntutan mereka. Melihat situasi itu, Komandan Atas TNI memerintahkan Komandan Korps Marinir beraksi. Prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir menyusup ke daerah musuh dengan terjun tempur di sasaran 1 Gedung Universitas NU 2 Sidoarjo. Selanjutnya melumpuhkan instalasi komunikasi musuh dan menempatkan 1 tim sniper Taifib untuk melumpuhkan penjagaan dan sniper musuh di koridor timur. Unsur peleton tank bergerak menghancurkan kubu-kubu dan sentra bantuan musuh. Sedangkan baterai artileri Medan memberikan bantuan tembakan granat asap. Prajurit Batalion Infanteri 1 Marinir mengusir sasaran di dalam kota dengan cara sistematis dari gedung ke gedung. Peristiwa di atas merupakan skenario latihan perang kota yang dilakukan pasukan Marinir 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Latihan melibatkan 852 personel dan sejumlah alutsista marinir seperti tank amfibi BMP-3F hingga meriam Howitzer 105. Dari penerjunan, pelumpuhan sasaran dengan sniper,
kemudian peperangan kerjasama antara pasukan infanteri dengan tank, dan lain sebagainya. Bahwa strategi itulah bentuk loyalitasnya TNI Angkatan Laut kepada negara dan bangsa dengan menyiapkan personel kita untuk sewaktu-waktu siap digunakan untuk oleh negara. Karena masih masa pandemi, pelaksanaan latihan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak antar perorangan. Pemirsa, MNC Group merayakan ulang tahun ke-32 bertema Celebrate a Brighter Future dengan menggelar pesta megah bertaburan bintang di malam puncak perayaannya. Konser yang dihadiri sederet selebriti ternama ini menandai kesuksesan perjalanan MNC Group dalam memberikan layanan dan karya terbaik untuk Indonesia. Konser megah dan spektakuler Anniversary Celebration MNC Group ke-32 bertajuk Celebrate a Brighter Future menghadirkan kolaborasi layar drama dan musisi terbaik MNC Group. Konser yang ditayangkan langsung RCTI ini menghadirkan sederet selebriti ternama tanah air. Mencapai usia 32 tahun, MNC Group ingin terus tumbuh besar, bermanfaat bagi masyarakat, dan selalu berperan aktif dalam membangun bangsa. Kami mengucap syukur MNC bisa melalui 32 tahun dengan baik. Dari satu perusahaan, sekarang sekian banyak perusahaan dengan karyawan 30 ribuan, banyak sekali. Jadi tantangan ke depan, bagaimana MNC Group bisa memberikan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, tentunya bagi staf dan karyawannya, dan bagi negara yang terutama. Tema yang kita angkat pada tahun ini adalah Celebrate a Brighter Future, karena kami meyakini bahwa segala sesuatu yang kita dipercayakan gitu di MNC Group, terutama selama 32 tahun ini, adalah suatu chance, suatu kesempatan bagi kami untuk terus berkontribusi, tentunya untuk membuat kedepannya lagi gitu lebih we can have a brighter future gitu. Perayaan HUT ke-32 MNC Group juga menghadirkan beberapa acara, seperti Kikoran Competition, program-program spesial RCTI Plus, kuis berhadiah dan webinar series, serta nyapi cuan dari MNC Financial Services. Salah satu grup bisnis terbesar di tanah air ini juga berkontribusi aktif membantu pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19. Sebanyak 60.000 dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat di 32 titik wilayah Indonesia melalui MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Ditemukan tewas dalam keadaan setengah telanjang di kamar rumahnya. Saat lagi informasinya untuk Anda, susah jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.